Ibadah yang dilaksanakan hanya manfaatnya untuk diri sendiri, tidak terkait dengan orang lain. Misalnya adalah ketika kita melaksanakan ibadah sunnah sholat tahajud, itu hanya terkait dengan manfaatnya untuk kita sendiri. Ketika seorang muslim melaksanakan ibadah kurban, dia juga telah melaksanakan ibadah pribadinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ubudiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ajaran Islam, ibadah itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan ibadah qasirah, yang kedua disebut dengan ibadah muta'adiyah. Terkait dengan pelaksanaan ibadah kaum muslimin, pada dasarnya kita harus bisa menyempurnakan pelaksanaan kedua ibadah ini. Bukan hanya ibadah yang kita lakukan terkait dengan ibadah qasirah. Ibadah qasirah itu maksudnya ada ibadah yang ada hubungan dengan ibadah pribadi, ibadah individu, yang pengertiannya adalah ibadah yang dilaksanakan hanya manfaatnya untuk diri sendiri, tidak terkait dengan orang lain. Misalnya adalah ketika kita melaksanakan ibadah sunnah sholat tahajud, itu hanya terkait dengan manfaatnya untuk kita sendiri. Sementara pengertian ibadah muta'adiyah itu juga diartikan dengan dimaksud dengan ibadah sosial, itu bukan hanya manfaatnya buat kita sendiri tapi juga buat orang lain. Nah, dalam kaitan ini, kedua ibadah ini pada dasarnya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan secara simultan, seiring dan sejalan. Nah, namun kita harus pahami, terkadang ya ibadah ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Antara ibadah qasirah yang disebut dengan ibadah pribadi dengan ibadah muta'adiyah disebut dengan ibadah sosial itu saling beririsan. Terkadang tidak berdiri sendiri. Dan ada contoh bahwa ibadah yang berhubungan yang saling beririsan itu adalah ibadah kurban. Ibadah kurban ini juga bisa dikategorikan ibadah qasirah, ibadah individu, tapi juga termasuk ibadah muta'adiyah. Artinya ketika seorang muslim melaksanakan ibadah kurban, dia juga telah melaksanakan ibadah pribadinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ubudiyah. Kemudian juga dia telah melaksanakan ibadah sosial dengan memberi manfaat terhadap kurban yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengertian dari kedua ibadah ini harus kita pahami dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya nanti kita sama-sama ya dengan seimbang, dengan serasi melaksanakan kedua ibadah ini. Namun, sering kita lihat di masyarakat kita, umumnya kita ini banyak hanya melaksanakan ibadah qasirah saja. Lebih banyak ibadah qasirah, ibadah individu, ibadah pribadi, sedikit kita melaksanakan ibadah yang disebut dengan ibadah sosial. Padahal itu mempunyai perintah yang kuat ya. Karena Allah juga telah mengatakan di dalam Al-Quran, kita bisa lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan beribadahlah kepada Tuhanmu, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain, la'allahum tuflihun, agar kamu beruntung. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ternyata ada perintah dari Allah untuk kita mensinergikan, menyelaraskan antara ibadah yang ada hubungan dengan ubudiyah, ada hubungan dengan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga ada hubungan dengan muamalah dalam bentuk ibadah sosial, komunikasi kita dengan manusia. Maka dikatakan, berbuat baiklah kamu kepada orang lain agar kamu beruntung.
Nah, terkait dengan ini semuanya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sekali lagi merenungkan, sesungguhnya banyak sekali selama ini kita hanya baru dalam tataran melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya ubudiyah. Sementara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan di dalam surah Al-Hajj ayat 77 ini belum kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah menginginkan kita supaya kita, ya, bukan hanya ibudiyah kita, tapi muamalah kita itu harus kita perbaiki. Apa muamalah itu? Ya banyak, terkait sekali dengan masalah-masalah hubungan kita dengan orang lain. Contoh, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana supaya diri kita bermanfaat buat orang lain, buat lingkungan kita, buat masyarakat. Contoh, banyak hanya orang beribadah ubudiyah saja. Ya, ada seorang muslim ya rajin ke masjid, sholat berjamaah masjid, tapi dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak bermanfaat buat orang lain. Dia tidak berdaya guna bagi masyarakat. Dia hanya sekedar untuk meningkatkan hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan orang lain itu tidak ditingkatkan dengan sebaik-baiknya. Itu artinya orang seperti ini belum melaksanakan perintah Allah yang hubungan dengan ibadah sosial. Nah, cakupan-cakupan ibadah sosial itu banyak sekali. Selain tadi yang dikatakan bahwa ibadah sosial itu menyangkut dengan berbuat baik pada orang lain, tapi juga menyangkut dengan masalah-masalah sosial yang banyak sekali ruang lingkupnya, ya, termasuk dalam hubungan dengan perbaikan masyarakat, berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan politik, dengan hubungan dengan sosial kemasyarakatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana memperbaiki masyarakat. Padahal di dalam konteks ajaran Islam, untuk memperbaiki masyarakat itu ada dua hal yang Allah perintahkan, yaitu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian daripada ibadah sosial yang harus itu diperhatikan oleh kita, yang ada hubungan dengan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan perbaikan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi Allah telah mengingatkan kepada kita, mari kita selaraskan antara ibadah pribadi kita, ibadah individu kita, dengan ibadah sosial kita. Kualitas hidup kita sangat tergantung ketika kita menyelaraskan antara ibadah individu kita dengan ibadah sosial. Sehingga seorang muslim itu disebut, ya, soleh tapi juga bermanfaat buat orang lain. Karena kita lihat banyak sekali orang soleh tapi dia tidak berdaya guna buat orang lain, tidak bermanfaat buat orang lain, kecil sekali manfaatnya. Nah, oleh karena itu kita lihat di zaman para sahabat Rasul, mereka itu beribadah tapi juga mereka juga banyak memperbaiki masyarakat dalam lingkup sosial kemasyarakatan yang mereka laksanakan. Oleh karena itu bisa kita katakan di zaman sahabat itu banyak sekali orang-orang ahli ibadah, tapi mereka juga aktivis masyarakat, aktivis dakwah yang mereka memperbaiki masyarakat. Nah, tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar adalah ketika kita banyak-banyak memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, perbaikan masyarakat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak cukup kita hanya beribadah sifatnya ubudiyah. Nah, disinilah letaknya bahwa ada keutamaan yang Allah perintahkan, kita harus bisa memberikan porsi yang besar terhadap ibadah sosial yang selama ini mungkin kita abaikan, yang selama ini mungkin kita tinggalkan, tidak kita perhatikan. Kesempurnaan kita dalam ibadah adalah ketika kita bisa menyeimbangkan, menyelaraskan antara ibadah pribadi kita, ubudiyah kita kepada Allah, hablum minallah kita pada Allah, dan juga bagaimana kita melaksanakan muamalah kita dengan orang lain. Nah, sehingga penyempurnaan semua keislaman kita, kelengkapan keislaman kita, keutuhan Islam kita itu adalah apabila kita mampu melaksanakan kedua ibadah dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.